بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, masih berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kita akan berbicara tentang sifat-sifat khabariyah, gitu ya. Ulama membagi pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada sifat zatiyah dan sifat khabariyah. Sifat zatiyah sudah kita pelajari sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini, yaitu sifat-sifat yang pada hakikatnya merupakan zat Allah sendiri, seperti ilmu, qudrah, hayat, ya, dan beberapa lagi itu. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat-sifat khabariyah ialah sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam banyak ayat dan riwayat, ya, seperti bahwa Allah berada di tempat yang tinggi, Allah memiliki wajah, memiliki dua tangan, memiliki mata, dan sebagainya. Para mutakallimin berselisih pendapat dalam memahami dan menafsirkan sifat-sifat seperti itu, sehingga mereka terpecah, ya, dalam beberapa pendapat. Para mujassimah, ahlut tajsim, gitu ya, dan hasyawiyah mengatakan bahwa Allah memiliki dua tangan dan dua mata sebagaimana manusia. Ya, menukil pendapat mereka ini, Syahrastani mengatakan, adapun musyabbihah hasyawiyah membolehkan Tuhan mereka bersalaman dan bersentuhan dengan selainnya, dan bahwa muslimin yang mukhlisin, gitu ya, dapat berpelukan dengannya di dunia dan di akhirat jika mereka telah mencapai tingkat ikhlas yang tinggi. Nah, demikian dalam kitab Al-Milal wan Nihal jilid 1 halaman 105. Akan tetapi tasbih atau penyerupaan dan tajsim, ya, atau pembendaan lah Allah, ya, adalah batil berdasarkan dalil dan akal, berdasarkan dalil akal dan nas, gitu, sehingga kita tidak perlu membahasnya lebih jauh lagi lah masalah ini. Sementara itu Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat itu, ya, berlaku pada Allah dengan pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Akan tetapi dalam rangka menghindari tasbih dan tajsim, ia mengatakan bila tasbih wala takyif, gitu, tanpa menyerupakan dan tanpa mengondisikan Allah. Jadi menurut Asy'ari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah berdasarkan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan, gitu. Ar-Rahman 27. Jadi ada wajah di situ, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki dua tangan berdasarkan firman-Nya, qala ya iblisu ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya, gitu. Allah berfirman, hai iblis, apa yang mencegahmu untuk bersujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Surat Sad 25. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki mata berdasarkan firman-Nya, wasna'il fulka bi'ayunina, dan buatlah kapal dengan mata kami. Surat Hud ayat 37. Dengan demikian berdasarkan lahiriah ayat-ayat tersebut dan ayat-ayat lain, kaum Asy'ariyah, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memiliki wajah, dua tangan dan dua mata dan sebagainya, ya.
Akan tetapi semuanya tidak sama dengan makhluk-makhluknya dan tidak bisa dipertanyakan dengan bagaimana gitu. Perlu dijelaskan bahwa ketika seseorang mengatakan Allah punya mata, gitu, Allah punya kaki, Allah punya dua tangan dan seterusnya, meskipun ya dikatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un, gitu ya. Akan tapi kalimat laisa kamitslihi syai'un itu masih belum menyelesaikan masalah itu, ya, masih belum menghindarkan mereka ya yang meyakini Allah punya tangan, punya mata, punya wajah dan anggota tubuh yang lain. Itu meskipun mereka mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tetap saja mereka masih menghadapi masalah itu. Yaitu karena yang jelas ya, yang namanya mata, tangan, wajah, kaki Allah itu kan bagian-bagian dari wujud Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun iyalah bolehlah kita tidak bisa membayangkan, bahkan tidak boleh gitu ya, membayangkan bagaimana mata Allah itu, bagaimana anggota-anggota tubuh Allah yang lain itu. Tapi jelas sekali bahwa mata Allah bukan kedua tangannya gitu. Jadi ini adalah bagian mata dan itu adalah bagian lain dua tangan. Jadi Allah berbagian-bagian. Allah itu mutajazzi, Allah itu ya murakkab gitu, tersusun dari beberapa bagian. Nah ini masalah, ini yang tidak mereka perhitungkan rupanya. Laisa kamitslihi syai'un, iyalah ya. Tapi bagaimana dengan masalah ini ya, bahwa Allah kemudian menjadi berbagian-bagian. Itu pertama. Yang kedua, berarti ya otomatis sesuatu yang berbagian-bagian itu ya, yang murakkab, maka dia akan membutuhkan bagian-bagiannya itu, jelas sekali ya. Artinya ketika Allah memiliki mata, kita tidak membayangkan bagaimana bentuknya. Berarti kan Allah memerlukan mata itu dalam arti bahwa jika Allah tidak punya mata, berarti dia tidak akan sempurna. Kalau Allah tidak punya dua tangan, berarti Allah ini nggak sempurna, gitu loh. Nah untuk sempurna, dia memerlukan kedua tangan, memerlukan mata, memerlukan kaki dan anggota tubuh yang lain, ya, sebagaimana yang diyakini itu. Nah itu loh ya. Jadi ya laisa kamitslihi syai'un itu tidak menyelesaikan masalah mereka yang mengatakan Allah memiliki anggota tubuh itu. Nah itu ya. Jadi selain bahwa sesungguhnya ya kata-kata bila kaif itu wa bila tasbih itu juga mematikan hak berpikir orang tuh. Ketika seorang mengatakan Allah punya mata, itu otomatis orang akan membayangkan ya, dalam benaknya gitu. Dan akan bertanya-tanya bagaimana mata Allah itu, ada berapa mata Allah itu, dan di mana letak mata itu gitu. Apakah di wajah Allah atau di tempat lain, dan apakah Allah melihat dengan mata tersebut? Kalau tanpa mata itu apakah Allah tidak bisa melihat? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang muncul itu dengan sendirinya ya, yang tidak bisa dengan diabaikan begitu saja, tidak bisa diingkari itu ya. Tantangan itu akan terus menuntut jawaban. Nah itu. Tentu saja sangat mengherankan kemudian ya, mengapa orang yang bertanya-tanya seperti itu dinyatakan sebagai pembuat bid'ah umpamanya dan sesat ya. Jika pendapat tangan Allah, mata Allah, wajah Allah itu adalah hak dan benar, tentunya semua itu memiliki penjelasan yang terang dan dapat diterima akal.
Melarang mengajukan pertanyaan seperti itu berarti mematikan dan membuang akal ya dalam masalah-masalah yang bersifat keyakinan. Padahal yang demikian ini jelas bertentangan dengan banyak ayat dan riwayat yang menganjurkan berpikir dan menggunakan akal untuk mengimani ajaran-ajaran agama yang mulia ini. Gitu. Ada pula sekelompok pengikut mazhab Asy'ari yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah seperti ini tidak dapat dipahami dengan sesungguhnya. Mereka juga meyakini bahwa umat manusia tidak berkewajiban untuk memahami tafsir ayat-ayat seperti itu. Manusia hanya berkewajiban meyakini bahwa Allah Maha Esa dan tidak bersekutu, dan mereka merasa telah memenuhi kewajiban ini. Kewajiban sebagai seorang mukmin, gitulah. Kelompok terakhir ini tidak banyak berbeda dibanding kelompok sebelumnya, yaitu bahwa keduanya sama-sama mematikan kebebasan berpikir itu, ya, dan membuang penggunaan akal serta hak berpikir, ya, untuk memahami ajaran-ajaran agama. Hanya saja kelompok terakhir ini merasa lebih berhati-hati dengan mengatakan bahwa mereka tidak menafsirkan dan tidak pula menakwilkan ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah memiliki tangan, wajah, mata, dan sebagainya itu. Sedangkan kelompok sebelumnya kan menafsirkan itu, ya, bahwa dengan mengatakan bahwa Allah benar-benar memiliki tangan, memiliki wajah dan mata. Akan tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan apapun, mata Allah tidak sama dengan mata apapun, dan seterusnya. Dan seseorang tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana wajah Allah itu, bagaimana tangan Allah itu, dan sebagainya. Di samping semua pendapat tersebut, ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut harus ditakwil berdasarkan ayat-ayat lain yang muhkamah, juga berdasarkan akal yang lurus, ya. Para imam Ahlul Bait alaihimussalam mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki zat yang basit, zat yang tidak murakkab, tidak tersusun dari beberapa bagian dengan bagian-bagian yang memiliki wujud berbeda-beda, gitu ya. Nah, untuk itu mazhab Ahlul Bait menolak pendapat bahwa Allah memiliki mata, memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki kaki, dan sebagainya dengan arti lahiriahnya, karena semua itu menunjukkan bahwa Allah memiliki bagian-bagian yang berbeda-beda. Mata Allah tentu bukan kakinya, bukan pula tangannya, bukan pula wajahnya, dan masing-masing dari semua itu meskipun dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun selainnya, tetap saja dia merupakan bagian-bagian kan dari wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini tertolak karena segala sesuatu yang memiliki bagian-bagian akan memerlukan bagian-bagiannya itu. Ya, demikian pula para pengikut mazhab Syiah Imamiyah, mazhab Ahlul Bait alaihimussalam, menolak pendapat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bergerak, gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Karena jika Allah bergerak, maka hal itu akan menunjukkan bahwa Allah adalah fisik, jisim, terbatas dan berada di suatu tempat. Sehingga ketika Allah berada di atas, berarti Allah tidak berada di bawah. Sebaliknya, jika Allah berada di bawah, berarti Allah tidak berada di atas. Yang demikian ini jelas menunjukkan keterbatasan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dan tidak terkungkung oleh tempat maupun waktu. Lalu bagaimana dengan sejumlah ayat yang mengatakan bahwa Allah memiliki wajah, mata, dua tangan, dan kaki? Juga ayat yang mengatakan bahwa Allah duduk di atas arsy dan bahwa Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana telah dikatakan bahwa ayat-ayat tersebut menisbahkan hal-hal yang secara lahiriah tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayat-ayat ini yang sebagian ulama menyebutnya sebagai mutasyabihat haruslah disejajarkan dengan ayat-ayat lain, ya, yang dengan tegas menolak semua itu.
Umpamanya ayatnya mengatakan laisa kamitslihi syai'un, ya, dan juga ayat yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ghaniyyun, maha kaya, tidak memerlukan apapun. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu harus dipertemukan dengan ayat-ayat muhkamah itu, ya, dan ditafsirkan dengan penafsiran yang sesuai dengannya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tentang penafsiran sifat-sifat khabariyah itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.